A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu pemandangan yang umum di masyarakat, kalau ilmu itu dibedakan menjadi ilmu agama dan ilmu umum. Pemahaman ini kemudian lebih dikuatkan dengan adanya pembagian sekolah. Ada sekolah umum dan sekolah agama, atau dengan nama lain sekolah madrasah. Sesungguhnya para ulama tidak membagi ilmu dengan pembagian seperti itu. Kalau kita membaca berbagai literatur, di sana didapati bahwasanya yang dibedakan para ulama bukan jenis ilmunya, namun hukum mempelajarinya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya, Imam Al-Ghazali membedakan ilmu menjadi ilmu yang fardu ain, hukum untuk mempelajarinya, dan ilmu yang fardu kifayah, hukumnya untuk dipelajari. Ilmu yang fardu kifayah, hukum mempelajarinya, berarti tidak setiap orang Islam wajib mempelajari ilmu tersebut. Bila ada satu di antara mereka yang telah mempelajarinya, maka itu sudah cukup menggugurkan orang Islam lain untuk mempelajarinya. Dalam kategori ilmu ini adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kedokteran, ilmu biologi, dan lain sebagainya. Bila telah ada salah satu orang Islam yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban orang Islam lainnya untuk mempelajarinya. Sedangkan ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain, maka ilmu ini tidak harus dipelajari dan dipahami oleh setiap individu muslim. Tak ada celah bagi seorang muslim untuk tidak mempelajari ilmu pada kategori ini. Lalu, ilmu apa saja yang hukum mempelajarinya termasuk dalam kategori fardu ain? Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Mandhumatu Hidayatil Azkiya ila Thariqil Auliya, di mana kitab ini diberi penjelasan oleh Said Bakri Al-Makki dalam kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Auliya, bahwa ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim dengan kewajiban fardu ain. Ketiga ilmu itu adalah ilmu yang menjadikan ibadah menjadi sah, ilmu yang mengesahkan akidah, dan ilmu yang menjadikan hati menjadi bersih. Di dalam kitab itu, Syekh Al-Maribari menuturkan, pelajarilah ilmu yang mengesahkan ketaatan, mengesahkan akidah, serta mensucikan hati. Ketikanya ini fardu ain hukumnya. Ketahuilah, amalkanlah, maka terwujud keselamatan dan kehormatan. Pertama, ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kepada Allah adalah ilmu fikih yang membahas tentang bagaimana semestinya seorang muslim beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, setiap muslim wajib mempelajari ilmu bagaimana caranya sholat yang benar dan baik. Juga ia wajib mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan dengan keabsahan sholat, seperti caranya berwudu, cara mensucikan berbagai macam najis, bertayamum, beristinja, dan lain sebagainya. Seorang muslim juga wajib mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah lain, seperti puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam kategori ini adalah ilmu muamalat, ilmu yang mengatur bagaimana semestinya seseorang melakukan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu ini fardu ain hukumnya untuk dipelajari, mengingat amalan seseorang yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalannya yang dilakukan itu menjadi batal dan tidak diterima, sebagaimana yang dituturkan Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubad. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak diterima.
Kedua, ilmu yang menjadikan akidah atau kepercayaan seseorang menjadi benar sesuai dengan akidah yang dianut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan mempelajari dan memahami ilmu ini, maka seseorang akan terjaga dari akidah-akidah yang rusak dan tidak benar, seperti akidah Mu'tazilah, akidah Jabariyah, dan akidah Mujassimah. Orang yang tidak mempelajari ilmu ini, maka dikhawatirkan ia akan salah dalam memahami dan meyakini perihal bagaimana Allah dan bagaimana permasalahan keimanan lainnya. Ketiga, ilmu yang menjadikan hati bersih dari berbagai macam akhlak yang jelek seperti riya, sombong, dengki, hasud, dan berbagai macam penyakit hati lainnya. Ilmu ini wajib pula dipelajari oleh setiap orang muslim, mengingat perilaku orang yang tidak hanya apa yang dilakukan oleh anggota badan secara lahir, namun juga perilaku-perilaku. Syed Bakri Al-Makki memberikan penjelasan masalah ini di dalam kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Beliau menuturkan bahwa tak ada kelonggaran bagi seorang pun untuk tidak mengetahui ketiga ilmu tersebut. Inilah ilmu syariat yang bermanfaat. Tak cukup dengan mempelajari dan mengetahuinya saja. Orang yang telah mempelajarinya juga mesti mengamalkannya, karena siapapun yang telah mengetahui ketiga ilmu ini tidak akan bisa selamat kecuali dengan mengamalkannya. Ya, untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kelak serta tingginya derajat di dunia dan akhirat, tak bisa lepas dari tiga hal, yakni keyakinan atau akidah yang benar, ibadah yang benar, dan hati yang bersih. Hal ini semestinya menjadi perhatian bagi setiap orang muslim, lebih-lebih semestinya menjadi perhatian bagi orang tua untuk lebih mengutamakan ketiga ilmu tersebut bagi semua anaknya. Sudah semestinya ketika anak-anak masih belum akil balik, setiap orang tua lebih mementingkan ketiga ilmu tersebut dibanding ilmu-ilmu yang lainnya. Ini dikarenakan karena ketika sang anak sudah menginjak masa akil balik, yang artinya dia telah mukallaf dan menanggung setiap akibat perbuatannya, maka ia sudah harus melakukan berbagai macam tuntutan syariat yang akan memberinya pahala bila melakukannya dan memberinya dosa bila meninggalkannya. Untuk melakukan tuntutan syariat ini, mau tidak mau ia harus telah memiliki dan memahami ilmu-ilmunya yang semestinya telah dipelajari sejak dia dari kecil. Bila sampai dengan akil balik, sang anak belum tahu bagaimana semestinya berakidah dan beribadah kepada Allah yang benar, sehingga ia melakukan kesalahan, maka orang tua akan ikut menanggung akibat dari kesalahan tersebut karena keteledorannya yang tak memberikan ilmu agama yang cukup saat anak masih kecil. Tidak salah memberikan berbagai macam ilmu ketika anak masih duduk di bangku sekolah dasar sebelum anak akil balik, tetapi adalah kerugian yang besar bila orang tua tak memperhatikan dan tak memberikan ilmu yang cukup bagi anak untuk kelak ketika ia telah akil balik berhubungan dengan Tuhan dan sesama makhluk dengan baik dan benar. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga bermanfaat.